Sebanyak 93 anak diduga menjadi korban kekerasan tempat penitipan anak atau daycare Little Aresya, Yogyakarta. Meninjau langsung penanganan kasus tersebut di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendesak reformasi regulasi perlindungan anak dari hulu hingga hilir. Menurutnya revisi Undang-Undang Perlindungan Anak akan jadi usul inisiatif DPR. Sementara secara jangka pendek, ia meminta pemerintah segera mengeluarkan peraturan atau keputusan menteri. Selain itu, Sari juga meminta aparat kepolisian memastikan para pelaku dijerat pasal berlapis, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Sebelumnya, Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka, yang terdiri dari kepala sekolah, pemilik yayasan, dan 11 pengasuh. Inefisiensi listrik nasional terjadi karena sebagian besar pembangkit di tanah air masih berbahan bakar minyak. Dalam kunjungan ke PLTDG Pesanggaran Bali, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Andreas Edi Susetio mendorong PLN mempercepat peralihan pembangkit listrik dari bahan bakar minyak ke gas. Andreas menilai konversi ke gas lebih ekonomis dan menjadi langkah penting dalam menekan biaya operasional PLN secara berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pipa gas dan pemanfaatan fasilitas regasifikasi terapung untuk menyuplai gas pembangkit listrik yang lebih efisien di Bali. Ia mendorong perusahaan plat merah tersebut menyusun peta jalan yang terukur dan implementatif, mencakup pembangunan infrastruktur gas, serta strategi menutup pembangkit berbahan bakar minyak. Tidak cukup hanya menjadi destinasi wisata favorit, pemerintah memproyeksikan Bali menjadi pusat keuangan baru atau Indonesia Financial Center di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena meminta pemerintah menjamin keberlanjutan budaya dan kearifan lokal Bali meski investasi mengalir deras ke Pulau Dewata. Samuel menilai budaya dan kearifan lokal Bali merupakan modal utama yang harus dijaga dan tidak boleh dipinggirkan oleh kepentingan investasi. Ia meminta pengembangan kawasan didasarkan pada kajian komprehensif dengan melibatkan pengembang dan masyarakat. Dalam acara Parlemen Kampus di Universitas 11 Maret Surakarta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti ketimpangan kebijakan pengelolaan sampah di pusat dan daerah. Menurutnya, meski implementasi telah diserahkan kepada pemerintah daerah, namun kewenangan strategis termasuk pengendalian dan arah investasi masih berada di pemerintah pusat. Arya Bima mengatakan pemerintah pusat seharusnya berperan sebagai regulator, sementara daerah diberi ruang otonomi dalam pelaksanaannya. Ia juga mendorong pemerintah memberikan dukungan pembiayaan yang memadai untuk mendukung program dan sistem pengelolaan sampah di daerah.